rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Kita yakin, dari yakin itu kita berusaha apa yang kita yakini bahwa insya Allah Allah kabulkan apa usaha kita. Apapun itu usaha kita, kalau misalkan halal kita kerjakan, insya Allah Allah mengabulkan apa keinginan kita. Fokus, teruslah maju, berpikirlah positif, terus kembangkan yang ingin kalian usahakan. Jangan sampai usaha kalian ini sia-sia, terus perjuangkan. Kalianlah yang sendiri yang menentukan masa depan kalian. Saya dikerjain di toko saya di depan rumah, banyak sekali Gojek yang datang mau ngambil paket, katanya atas nama ini, tapi tidak ada. Di situ ternyata ada yang ngerjain. Saya sedih banget, kok ada yang ngerjain sampai seperti itu. Saya nangis, saya dibilang nggak usah usaha ikan, yang lain aja kerja. Coba kamu lihat istri kamu nggak makan, istri saya pengen makan pecel, saya nggak bisa, cuma bisa beli ceker doang pakai sambal. Kok dibawain ceker, istri saya mintanya pecel lele, saya belum bisa, cuma bayar 5.000. Akhirnya saya cobain buka di Shopee lagi, di Lazada, berkembang, alhamdulillah. Selama kurang lebih itu mulai di 5 bulan ke atas, alhamdulillah orderan saya makin naik, profit keuntungannya juga. Istri saya senang sekali, bisa makan, bisa jalan lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Sauri. Saya adalah dari owner Sauri Aquarium Group yang berlokasi di Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok. Dan inilah adalah partner saya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya salah satu owner juga di Sauri Aquarium Group. Dari awal dulu saya memang dari habis SMK ya, lulus SMK itu saya bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Namun tuntutan dari keluarga saya disuruh bekerja karena mereka memang tidak bisa mensekolahkan saya lebih tinggi ke jenjang karir yang lebih bagus. Kata beliau memang sampai di sini, sekolah kamu cuma sampai SMK, dan bagaimana saya bisa kuliah nanti itu urusan kamu, kata beliau seperti itu, kata orang tua saya. Terus saya bilang, orang tua, saya pengen jadi pengusaha Pak, Bu. Kata beliau, tidak ada modalnya, dari mana kuliah aja kamu nggak bisa. Akhirnya saya mencoba untuk bekerja dulu di salah satu PT swasta ya, yang berlokasi di Margonda, Depok. Itu pihak ekspedisi. Saya di situ bekerja selama kurang lebih 3 tahun mengabdi. Lalu saya kok ingin sekali melanjutkan kuliah. Lalu saya bilang ke owner tersebut, saya ingin kuliah Pak. Akhirnya dikasih kuliah sampai dikasih izin waktu itu. Tapi kuliah kamu bagaimana? Nanti terganggu nggak dengan kerja? Katanya nggak apa-apa Pak, saya bisa. Akhirnya saya memutuskan kuliah di waktu malam. Waktu itu saya kerja dari pagi sampai sore. Saya masih pakai baju seragam kerja, langsung terjun ke Pamulang. Waktu itu saya kuliah malam sampai jam 10 malam saya baru tiba di rumah. Terus seperti itulah rutinitas saya sampai semester 6. Semester 6 itu saya harus fokus untuk menyelesaikan skripsi. Bagaimana saya bisa menyelesaikan skripsi dengan biaya yang banyak, namun harus fokus. Saya tidak bisa terbagi-bagi dengan kerja, skripsi, kerja. Akhirnya saya resign dari kerja tersebut. Saya bagaimana bisa mendapatkan pendapatan, bisa membiayai kuliah tersebut. Lalu saya punya ide untuk berjualan sosis bakar di depan rumah ya. Waktu itu target saya memang anak-anak. Selama kurang lebih setahun waktu itu akhirnya meredup. Dari situlah saya bisa membayar biaya kuliah saya, membiayai sampai akhirnya saya di wisuda. Itu dari uang recehan dari anak-anak saya memberikan ke kuliah itu cukup besar biayanya ya, sampai wisuda itu memang cuma dari situ pendapatan saya. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk melamar di sebuah perusahaan yang lagi booming yaitu Gojek.
Gojek Indonesia waktu itu di Gelora Bung Karno ada teman yang menginfokan bahwa kamu mau ngelamar nggak jadi Gojek? Gojek itu apa katanya? Ojek, tapi ojeknya berupa online. Akhirnya saya ngelamar di Gelora Bung Karno itu rame-rame, banyak sekali yang sudah mendaftar dan saya diterima. Lalu saya bilang ke orang tua saya jadi Gojek. Kok jadi Gojek? Setelah lulus kok jadi Gojek? Apa kata orang? Kamu kok habis kuliah jadi Gojek? Ya nggak apa-apa Bu, Pak. Orang-orang juga bilangin. Saya emang waktu itu masih malu-malu ya. Waktu belum dapat jaket tuh saya masih ditaruh di jok. Helm juga agar orang-orang tidak mengetahui. Akhirnya orang-orang melihat saya sedang ngojek, setelah lulus kok ngojek gitu ya. Dari situlah saya dapat pendapatan, saya tabung uangnya buat orang tua, untuk keluarga. Setelah itu saya terus Gojek itu nggak bertahan sampai kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun itu saya memberanikan diri untuk menikah, mencari seseorang yang memang belum ada dikatakan mapan ya. Waktu itu saya masih di bawah, sangat di bawah waktu itu. Alhamdulillah saya mencari teman untuk itu, untuk memberanikan menikah seperti itu. Kata guru saya, coba menikah bisa membukakan pintu rezeki. Siapa sih yang saya sulit mencari waktu itu ketika saya memberanikan diri melamar seseorang. Memang saya kenalnya baru 1 bulan. Waktu itu saya ketemu akhwat, ketemu orang tuanya, ditanya kok kerjanya apa, saya cuma Gojek aja Bu. Akhirnya mereka berpikir-pikir lagi bagaimana, dan akhirnya tidak diterima waktu itu karena saya belum mapan ya, masuk si Jack. Akhirnya teman saya, guru saya cari lagi sampai akhirnya dapat bisa meyakinkan orang tuanya sampai menyetujui, sampai dilamar putrinya. Ditanya juga Gojek, alhamdulillah mereka mengerti. Awal mulanya emang saya pernah bekerja di salah satu bank BUMN ya di daerah Gatot Subroto gitu ya. Ya kalau di perusahaan itu kan apa namanya, ada liburnya, Sabtu Minggu itu libur gitu. Nah, apa di perusahaan itu kan setiap hari pekerjaan itu dari berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, itu aja aktivitasnya. Nah, sebagai ya orang biasa, sebagai karyawan itu kan merasa ada apa namanya, pengen ada perubahan lah gitu, nggak gini-gini aja seperti itu, pengen ada hal yang baru. Mungkin dengan itu pada saat saya punya waktu libur luang, kebetulan ada saudara atau kakak ipar itu mempunyai usaha, yaitu usaha ikan hias, yang dipegang itu ikan diskus salah satunya. Nah, di saat libur saya meluangkan waktu untuk main ke rumah beliau, ngobrol sambil bantu-bantu dia, cara ngeliat dia ngasih makan ikan, ngasih apa namanya, bersihin akuarium, dari ngepak juga seperti itu. Saling ngobrol, saling sharing, dapat ilmu juga dari kakak ipar saya juga seperti itu. Nah, seiring waktu berjalan, keinginan apa namanya, keluar dari apa pekerjaan yang saya tekunin itu, pengen punya aktivitas baru, hal yang baru, pengen mencoba yang baru seperti itu.
Jadi setelah itu saya menikah. Menikah itu ternyata belum ada pemasukan, pendapatan. Saya bilang ke istri, bagaimana sekarang? Kok di rumah aja gitu. Setelah itu saya bersilaturahmi ke kakak saya yang nggak jauh dari rumah orang tua saya. Waktu itu saya masih tinggal di rumah orang tua. Saya bersilaturahmi ke rumah kakak saya yang kebetulan itu udah usaha ikan hias seperti itu ya. Dulu akhirnya saya diajak itu cuma nguras-nguras akuarium. Bagaimana kamu bisa dapat dikasih uang tuh 50.000 satu minggu. Saya kasih ke istri saya, sedikit nggak apa-apa, yang penting kamu kerja. Saya cari kerja ke rumah abang saya itu cuma nguras-nguras ikan hias, bantu-bantu ngepak. Akhirnya dari situ lama berkembang, abang saya membuka toko ikan hias, tapi tokonya nggak di pinggir jalan raya seperti itu, cuma di depan rumah beliau sih seperti itu. Kok di depan rumah sepi, nggak ada yang beli. Akhirnya saya bantu dengan usaha jualan online. Bagaimana saya berpikir usaha ini bisa berkembang, bisa dikenal orang dengan digital marketing. Waktu itu saya mencoba untuk memberanikan diri membayar lumayan juga waktu itu sampai 1 juta untuk investasi belajar digital marketing. Diajarin sampai 3 bulan bagaimana kamu bisa jualan ikan. Dulu saya digital marketing kok yang lain produknya beda-beda, kok saya ikan gitu. Akhirnya nggak apa-apa, saya cobain, saya praktekkan ilmunya di situ. Saya foto-foto, katanya suruh upload, coba upload. Selama kurang lebih 3 bulan itu saya coba sudah masukin ke marketplace ya. Waktu itu saya coba di Tokopedia, tapi nggak ada yang beli selama 3 bulan. Istri saya bingung, gimana nanti ke depannya. Kata istri saya, berarti ini nggak maju selama 3 bulan, kok nggak ada yang beli gitu ya. Alhamdulillah pagi itu saya bangun tidur, saya buka HP, ada notifikasi 1 orderan masuk. Waktu itu cuma profitnya 2.500. Istri saya senang, alhamdulillah berkembang. Saya foto-foto terus, saya nggak mau kalah dengan orang lain. Orang lain meremehkan saya, udah nggak usah ikan hias, yang lain kerja aja udah, nggak usah usaha nanti ribet kayak gini kan, nggak ada pemasukan. Saya cobain terus, pokoknya saya nangis. Saya dibilang nggak usah usaha ikan, yang lain aja kerja. Coba kamu lihat istri kamu nggak makan. Istri saya pengen makan pecel, saya nggak bisa. Saya cuma bisa beli ceker doang pakai sambal. Kok dibawain ceker, istri saya mintanya pecel lele. Saya belum bisa, cuma bayar 5.000. Akhirnya saya cobain buka di Shopee lagi, di Lazada, berkembang alhamdulillah. Selama kurang lebih itu mulai di 5 bulan ke atas, alhamdulillah orderan saya makin naik, profit keuntungannya juga. Istri saya senang sekali, bisa makan, bisa jalan lagi seperti itu. Keuntungan itu waktu itu di bulan pertama, yang setelah 3 bulan itu tidak ada orderan. Di bulan kelima ini saya merasakan pendapatan yang signifikan. Alhamdulillah dari jualan online ikan hias ya Mas ya, kita bisa kirim-kirim keluar. Saya pernah kirim ikan hias ke Kalimantan, Bali, Pontianak. Sudah luar-luar pulau saya mencobain kirim paket, belajar bagaimana ngepak. Dulu saya pernah, ketika usaha saya sudah maju di 5 bulan pertama, kok ada yang sirik. Saya dikerjain di toko saya di depan rumah, banyak sekali gojek yang datang mau ngambil paket. Katanya atas nama ini, tapi tidak ada. Di situ ternyata ada yang ngerjain. Saya sedih banget.
kok ada yang ngerjain sampai seperti itu. Saya upload di Facebook, saya upload ikan diskus saya ya, waktu itu emang belum pernah coba di upload di Facebook. Saya belajar, ternyata di Facebook lebih berat lagi. Saya dibilang penipu, kamu ini penipu, foto orang diambil. Ternyata itu kan memang foto saya. Waktu itu anak saya mau lahiran, saya dibilang penipu, kamu nih gak jelas ngambil uang orang, uang haram. Padahal saya coba belajar untuk marketing di Facebook, tapi seperti itu dijelekin sama orang, dibilang penipu, kurang ajar katanya, ngambil uang haram. Padahal saya cuma nge-share foto, tapi sudah di-share duluan sama orang lain. Saya kurang teliti, waktu itu foto saya tidak dinamain, akhirnya dicuri orang lain, seperti itu. Lama-lama saya terus fokus di marketplace, di Tokopedia, Shopee, Lazada. Alhamdulillah reputasi toko saya sampai saat itu naik perkembangannya dari bintang coklat ke brown ke silver. Alhamdulillah sekarang sudah bintang emas 5. Saya putuskan resign dari bank itu salah satunya saya pengen ada kegiatan baru, aktivitas baru yang membuat saya hidup itu nggak gini-gini aja. Maksudnya biasanya kalau kita kerja pagi pulang malam, pagi pulang malam, kayaknya saya kurang ini gitu. Akhirnya dengan pengalaman yang sudah saya dapat dari kakak ipar itu dan dapat motivator juga dari Sauri, salah satu partner saya, dan alhamdulillah sambil belajar, tapi saya belum resign, sambil belajar dapat orderan, baru saya niatkan itu untuk resign dari perusahaan itu. Alhamdulillah setelah resign, alhamdulillah, jadi pendapatan itu bukannya berkurang, malah nambah, alhamdulillah. Hal itu membuat saya semakin termotivasi gitu, dan saya ucapkan terima kasih juga sama Sauri yang sudah memberikan ilmunya kepada saya, dan alhamdulillah apa yang saya inginkan untuk keluar dari perusahaan bank itu alhamdulillah bisa terpenuhi gitu, seperti itu. Jadi untuk ikan hias ini saya berfokus kepada ikan diskus. Itu emang sudah lama dijalani oleh abang saya. Abang saya ini cukup memberikan sangat berarti dalam hidup saya, yang sampai saat ini saya bisa seperti ini. Saya fokus ke ikan diskus dan perlengkapan akuarium, aquascape secara offline dan online, dan berkembanglah keluar kota, bisa dikenal oleh orang. Setelah itu naiklah popularitas di marketplace, banyak sekali yang menanyakan tentang ikan diskus, bagaimana pengirimannya, mati atau enggak, kata customer saya. Saya jamin ini tidak mati, yang penting pengiriman selama 1 kali 24 jam. Ikan diskus saya ini terbilang jarang ya, jarang yang jual, jarang yang breeder. Jadi di Depok ini kemungkinan cuma satu yang terbesar. Saya juga bersama abang saya jualan di Pasar Parung. Ikan diskus juga memang saya ambil di orang lain, dan orang lain itu memang cuma percaya kepada kita bagaimana kita bisa memasarkan ikan diskus tersebut sampai ke tangan-tangan orang secara baik di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Kebetulan ikan diskus itu unik ya. Ikan diskus itu unik
jarang banget atau hanya bisa dihitung sedikit lah itu yang mengembangin atau memelihara ikan diskus itu untuk diperanak pinakan gitu ya. Ikan diskus ini dibilang bisa gampang-gampang susah ya kan, dari suhu airnya, kemudian makanannya, terus ukurannya itu juga kalau bisa jangan jauh-jauh gitu, artinya nggak bisa disatuin sama yang lebih kecil banget sama yang gede, itu harus paling tidak setara gitu, kurang lebihnya nggak beda jauh. Nah itu paling susahnya di situ sih. Jadi cara piaraannya itu emang di suhu tertentu. Kalau di suhu di Indonesia itu suhu tropis ya. Nah kita harus airnya itu harus anget lah gitu. Kalau jenis itu banyak banget sebenarnya. Cuman yang ada di Indonesia ini, yang dipasarkan di Indonesia ini hanya beberapa aja jenisnya. Itu sekitar ada 20-an ada kali ya. 20 jenis. Cuman kalau di luar diekspor itu jenisnya lebih banyak lagi. Lebih banyak karena setiap tipenya itu kalau ada titik yang berbeda itu beda jenis lagi. Jadi emang itu spesialis dari yang piara diskus ini, yang breeding ini emang spesialis diskus gitu. Jadi sangat tidak mudah untuk ditiru atau dikembangbiakan sama orang lain itu. Untuk harga diskus itu berbagai macam ya. Untuk jenis pun sudah berbeda harganya, ukuran pun menentukan. Di sini kita jual dari 2 in harga 50.000, untuk 2 in setengah sudah beda lagi harganya, sudah 85, 3 in sudah 125, 4 in sudah 235 ataupun dan 4 in itu mencapai 350.000. Untuk harga sudah grosir ya, itu harga masih grosir. Untuk harga eceran masih bisa beda lagi seperti itu. Jadi kita selain jualan diskus di sini, kita kembangkan bagaimana pasar pakan itu kayaknya lebih meyakinkan juga, karena setiap hari itu orang butuh pakan ya, pakan diskus. Jadi kita mencoba untuk produksi pakan ikan diskus tersebut melalui kita cacing beku ya, namanya cacing beku. Kita bekukan, kita frozen, kita cetak, nanti bisa kita kirim-kirim keluar seperti itu. Bagi saya respon kita harus cepat. Artinya apa? Kalau dulu marketplace itu belum ada sistem balas chat cepat ya. Alhamdulillah sekarang sudah cepat. Dulu itu kita responnya gimana? Cepat. Jadi kalau kita respon cepat, oh ini niat nih jualan. Kalau orang nanya lewat chat langsung kita respon, balas cepat. Sampai itu ada orang dari jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi itu ada yang ngechat juga. Itu kita respon itu. Dan alhamdulillah itu buat pemasukan kita, bahwa respon itu sangat masukan juga. Sekali itu, selain itu respon, kemudian ini iklan yang berbayar ada juga. Kita pakai di marketplace itu kayak top ads gitu ya. Di produk kita pakai iklan ya. Iklan itu biar produk kita tampil. Selain kita ada mungkin dari feedback dari si pembeli sebelumnya udah kasih feedback yang bagus, banyak order di produk itu banyak, itu secara otomatis produk kita di atas tuh. Misalkan nyari diskus, banyak orang udah beli, pasti di atas. Selain top ads itu juga membantu kita juga iklan itu. Kemudian di sistem di packaging kita. Jadi packing kita itu nggak terpisah, artinya
harga segitu udah termasuk packing, udah termasuk biaya lainnya gitu. Kalau di toko lain itu dipisah, ada yang bubble, misalkan bubble, kalau mau pakai bubble harga sekian, mau pakai kardus sekian, styrofoam sekian. Nah, kalau di marketplace kita tidak, kita udah include semuanya, harga segitu sudah termasuk packagingnya, insya Allah aman. Kemudian alhamdulillah kita juga kirim ikan itu udah seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia. Kenapa? Kalau kita online itu seluruh Indonesia itu bisa ngelihat, cuman beda kan kalau offline hanya di sekitaran sini aja gitu. Kalau di marketplace saya mikir juga seperti itu, seluruh Indonesia lihat, bisa ngelihat toko kita, bisa dilihat di seluruh Indonesia seperti itu. Itu yang yang membuat saya ini, wah ini mah bagus, ini prospeknya seperti itu sih kalau di online. Alhamdulillah setelah berjalan cukup lama yang saya lalui dari titik rendah, titik nol itu saya berjualan di marketplace secara online ikan hias itu saya sudah mencapai target saya. Saya kaget waktu itu menghitung-hitung di laptop di tahun 2019 kurang lebih 1,5 miliar saya dapatkan di marketplace saja, belum termasuk yang lainnya dari Mas Benny. Lalu dari situ saya kumpulkan membeli sebuah tanah kurang lebih 80 meter tanpa KPR. Saya bangun, saya sedikit tabungan, saya beli bahan-bahan bangunan, dan saya sekarang mempunyai sebuah aset satu rumah. Alhamdulillah sudah saya tempati selama kurang lebih 2 tahun untuk istri dan anak saya. Setelah itu juga saya bisa pergi kemana-mana bersama keluarga juga. Alhamdulillah sudah mengendarai mobil keluarga, bisa mengajak keluarga rame-rame pergi setiap kurang lebih 6 bulan sekali kita pergi ke keluarga besar saya, keluar luar kota, seperti itu. Kalau kita di marketplace itu kan udah ditentuin ya kurir-kurirnya. Paling beberapa kurir yang tidak semuanya bisa menerima, tidak bisa menerima bahwa ini isinya ikan itu. Hanya beberapa ekspedisi saja yang bisa menerima. Paling itu aja kendala di ekspedisinya, seperti itu. Terus kalau misalkan ada kendala di transportasi, misalnya pengiriman di ekspedisi, kalau kelamaan kadang kan ya nggak tahu, mungkin angkutannya atau apanya itu kadang telat, pengirimannya itu ada berapa ekor mati begitu ya. Itu servis kita ya dari pihak si pembeli, paling kita nggak bisa nyalain ekspedisi karena udah resiko kita kan. Ya paling kan kita berhubungan baik sama si pembeli bahwa oh ya udah, nanti kalau misalkan ada orderan lagi nanti kita ganti, seperti itu ya. Paling nggak kita servis kita seperti itu. Kendalanya ya tadi terkait ekspedisi tertentu gitu, kemudian kita ganti rugi itu ke pembeli gitu. Untuk ikan hias ini memang kalau orang lihat itu tidak layak seperti kok ikan yang dijualin ikan gitu ya. Namun di sini saya berusaha berpikir positif untuk orang lain. Ikan itu tidak cukup bagus seperti itu. Karena ikan hias yang saya jual ini berbagai macam ya.
dari yang kecil sampai pun yang harganya tinggi ya. Sampai saat ini saya pun bisa memberikan aset yang luar biasa kepada keluarga saya seperti itu. Jadi prospek ke depan itu memang ikan hias itu tidak layak, kalau dibilang orang tuh harus layak gitu. Karena ikan ini bernilai harganya. Ada yang kecil emang harganya ada yang puluhan juta bahkan. Jadi jangan sepelekan usaha ikan hias ini. Untuk ke depan pasti usaha ikan hias ini lebih maju terus seperti itu. Kalau mau tanya-tanya terkait mau menjualkan ikan, ya kan, di kami terima harga grosir bisa, ya kan. Kalau ikan itu ikan diskus kita itu alhamdulillah kualitas itu sangat baik dan bagus. Nah, nanti bisa Grosir. grosir juga, ada minimal ordernya kalau grosir itu. Terus apa namanya, untuk hubungin ke saya saja, ke Benny atau WA. Pesan saya yang saya sudah jalani, terutama yang ingin memulai usaha yang sedang jatuh, saya berpesan fokus, teruslah maju, berpikiranlah positif, terus kembangkan yang ingin kalian usahakan. Jangan sampai usaha kalian ini sia-sia, terus perjuangkan. Intinya tetap semangat, jangan mudah putus asa, jangan pernah untuk berpikir bagaimana orang lain itu merendahkan kalian, karena kalianlah yang sendiri yang menentukan masa depan kalian. Kalau dari saya, mungkin baik dari teman-teman pengusaha yang baru atau yang lama atau saat ini yang sedang dalam apa namanya masa-masa sulit, bagi saya rezeki itu sudah ada yang ngatur, ya. Kita yakin, terus dari yakin itu kita berusaha apa yang kita yakini bahwa insya Allah Allah kabulkan apa usaha kita gitu. Apapun itu usaha kita, kalau misalkan halal kita kerjakan, insya Allah Allah mengabulkan apa keinginan kita. Sekali lagi lanjutkan usaha kita, walaupun kita sedang di titik nol, kita bangkit lagi, kita sama-sama kita apa namanya tingkatkan komunikasi kita, layanan kita, kemudian dengan apa namanya mungkin menjalin komunitas gitu, mungkin itu bisa menumbuhkan semangat kita lagi. Untuk kalian yang sedang merintis usaha atau sedang mengembangkan usaha, saya sarankan kalian mempunyai seorang mentor, karena mentor itu sangat berarti sekali ketika kalian sedang jatuh. Di situ bisa memberikan masukan. Selain itu kalian harus bisa masuk ke komunitas pengusaha dimanapun berada, untuk kalian terus berkembang mencari komunitas yang ada di wilayah kalian masing-masing. Untuk kalian para pengusaha muda, tunjukkan bahwa kalian bisa gapai impian kalian. Saran saya fokus pada apa yang ingin digapai. Saya sendiri fokus terus untuk pencapaian saya sendiri.